Oke, pada video kali ini kita akan sedikit menambahkan sebuah fitur ya, karena untuk desainnya kita udah selesai, tinggal menambahkan sebuah ya fitur-fitur lah. Nah, kali ini untuk fitur yang pertama di sini saya akan mengaktifkan ya untuk navigation-nya, karena kita tahu di sini navigasinya belum bekerja dengan baik. Ketika kita klik juga dia nggak mengarahkan ke apa yang ingin kita tuju, seperti itu. Nah, kali ini saya akan menambahkan sebuah scroll spy. Bagi teman-teman yang belum tahu scroll spy itu seperti apa, nah ini saya akan memperlihatkan dari project yang sudah jadi. Nah, pertama kita akan mengaktifkan terlebih dahulu si navigasi ini. Nah, seperti ini, jadi dia ya sesuai dengan apa yang kita klik gitu. Nah, untuk scroll spy itu modelnya dia seperti ini. Ketika kita arahkan atau scroll ke section yang kita tampilkan di sini, nah dia akan pindah sendiri gitu, otomatis. Nah, seperti ini ke produk, kemudian ke blognya. Nah, jadi si Napling atau menunya yang memiliki kelas aktif, dia akan ke-trigger gitu. Si aktifnya itu kepindah sendiri ke Napling yang belum ada kelas aktifnya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk gambaran dari scroll spy itu sendiri. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke projectnya. Oke, di sini saya sudah ada di projectnya. Nah, pertama-tama kita akan mengisi dulu ya untuk href dari masing-masing menu ini, karena kan kita sebelumnya belum mengisi ya, mengisi dengan tag kosong aja. Jadi kita isi dengan ID yang sudah kita cantumkan di setiap sectionnya. Maka dari itu kita akan masukkan yang pertama home di sini, kemudian di sini service-nya, di sini produknya, kemudian blog, dan di sini kontak ya, gitu aja. Coba kita coba dulu. Nah, di sini home, kemudian service, produk, blog, ngarah ke blog, kemudian kontak, ngarah ke kontak. Nah, itu udah ke trigger ya untuk perpindahan per sectionnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan aktifkan terlebih dahulu untuk kelas aktifnya. Karena kan ketika kita klik salah satu menu yang gak ada kelas aktifnya, nah di sini kita akan atur di situ. Kelas aktifnya kita tandakan dengan tulisan ataupun dari setiap menu ini dengan tipe fontnya itu bold, dan juga colornya di sini kita pakai yang secondary atau ya warna orange seperti ini. Oke, kita langsung aja ke projectnya. Nah, kali ini pertama kan di sini ada kelas aktif kan ya. Nah, ketika diklik kelas aktif ini, dia akan pindah ke sini, ke yang kosong pokoknya. Nah, yang ini dia akan hilang. Nah, di situ kita akan bermain dengan JavaScript. Oke, kita langsung saja ke JavaScript-nya. Nah, di sini saya menggunakan jQuery ya sebagai penunjang dari project JavaScript-nya kali ini. Nah, pertama kita akan membuat atau menginisialisasi untuk functionnya terlebih dahulu. Dokumen, kemudian ready ya, ready function. Nah, seperti ini. Baru kita di sini akan select terlebih dahulu untuk menunya atau naplingnya. Jadi kita selectnya di sini $, kemudian kasih kelas selectornya di sini napling seperti ini. Nah, di sini si naplingnya pertama-tama kita akan kasih
event terlebih dahulu. Nama eventnya yaitu klik. Kita awali dengan titik. Klik. Nah, ketika diklik, dia akan menjalankan sebuah perintah atau function. Nah, function. Oh, ini gini aja, function seperti ini. Kemudian di sini kasih gini. Nah, kita akan tes terlebih dahulu apakah event ini ke-trigger atau enggaknya. Kita kasih aja di sini console log. Misalkan saya kasih aja pesan oke, dapat misalkan. Oke, kita coba dulu refresh, kemudian kita masuk ke console. Nah, di sini apa nih? Ada error ya. Kayaknya di sininya ya, kasih tutup. Nah, kemudian kita klik. Nah, oke, dapat. Nah, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Setelah itu, setelah aktif eventnya, di sini baru kita akan memodifikasi tadi kelas aktifnya. Kita select lagi untuk Napling-nya, karena kita akan bermainnya di menunya atau di kelas Napling. Kemudian coba kita lihat dulu ya. Kalau misalnya pakai toggle class, jadi toggle class itu ketika dia diklik akan ngeaktif hapuskan sebuah kelasnya. Itu fungsi dari toggle dari JavaScript ya. Nah, ketika aktif seperti ini. Nah, kita coba dulu. Ketika kita klik salah satu yang nggak aktif, nah di sini akan hilang, tapi dia aktif untuk semuanya seperti itu. Nah, dia akan aktif. Kita diklik untuk semuanya. Namun itu bukan yang kita harapkan. Tetapi di sini kita kalau misalkan kita pakai add class, artinya kalau kita klik dia akan menambahkan kelas aktifnya. Namun kita akan coba. Nah, di sini ketika kita klik, nah di sini dia akan menambahkan untuk semuanya seperti itu. Karena kan kita di sini ngesettingnya add class aktif seperti itu. Maka dari itu ketika kita klik salah satu menunya, dia akan menambahkan kelas aktif dari tag yang memiliki kelas Napling seperti itu. Tetapi di sini kita akan remove atau kita hilangkan terlebih dahulu dari menunya atau kelas aktifnya seperti itu. Ini kan udah hilang nih ketika kita klik, yang nggak aktifnya udah hilang si aktifnya. Nah, di sini kita akan tambahkan yang sebelumnya tidak mempunyai kelas aktif menjadi ada kelas aktifnya. Maka dari itu kita tambahkan di sini this. This ini dia mengacu pada apa yang kita klik seperti itu. Nah, di sini baru kita add kelas, nama kelasnya apa, aktif. Nah, di sini kita akan coba. Nah, ini udah ada aktifnya. Ketika kita klik yang nggak aktif, nah dia akan memindahkan atau dia akan menampilkan kelas aktif, tetapi yang sebelumnya aktif dia akan remove kelasnya terlebih dahulu seperti itu. Nah, begitupun juga yang lain. Nah, ini yang kita harapkan seperti itu. Nah, itu dia untuk mengaktifkan navigasi yang sebelumnya masih kaku lah, masih nggak aktif ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan scroll spy, karena kan di sini ketika kita menempatkan layar kita ke salah satu section, si ininya harusnya aktif gitu, ngikutin juga.
Nah, harusnya sih gitu kalau dari landing page seperti itu. Nah, maka dari itu kita ke Bootstrap di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ke komponen. Di sini ada namanya Scroll Spy seperti itu. Nah, di sini ada contohnya dari Scroll Spy itu sendiri. Nah, ketika kita menuju ke section tertentu, nah dia akan memindahkan ininya apa yang aktifnya seperti itu ke dalam menu yang sesuai dengan section itu sendiri seperti itu teman-teman. Maka dari itu di sini yang perlu kita setting pertama yaitu data spy-nya. Ini yang ini kita copy. Lalu kita pindahkan ke dalam konten yang memiliki ini yang ada ID-nya, yaitu kan ini semuanya ya ada, maka dari itu kita tempelkan atau kita cantumkan di dalam tag body ini. Nah, karena di dalam tag body itu dia memuat si selector ID yang ada di menu ini, yaitu per section itu. Nah, maka dari itu kita tambahkannya di tag yang membungkus semuanya, yaitu tag body. Nah, kemudian di sini coba ke strapnya. Nah, di sini yang perlu teman-teman tambahkan di menunya yaitu si ID ini. Karena kan di sini ada data target ya, yaitu mengacu pada ID yang memiliki tag yang memiliki ID navbar example yang 2 ini, yaitu yang ini. Nah, maka dari itu kita copy ya, atau kita tambahkan atau kita ganti aja lah namanya navbar, misalkan ya navbar spy itu ini. Nah, ini kita mau dia kita taruh di sini aja. Nah, di sini kita kasih ID yang sesuai dengan ini, yaitu navbar spy. Oke, kita coba refresh. Nah, ke-trigger jadi ya. Ketika kita scroll ke section tertentu, si menunya ini dia akan mengikut seperti itu. Namun ini belum sesuai ya. Nah ini. Nah, kita mau dia ketika si title per sectionnya ini muncul, dia akan langsung kepindah seperti itu. Karena kan ini belum pindah. Nah itu kita aturnya di dalam ininya data offsetnya. Ini data offsetnya kita kurangin coba, atau kita ubah jadi 100. Nah, ini kejauhan ya untuk 100. Mungkin kita tambahkan jadi 200. Oh, 200 juga terlalu ini. Mungkin di 150 ya. Nah, dia pindah. Nah, ketika ke title section dia akan muncul, atau si ininya pindah, si naplink aktifnya. Nah, blog, kemudian kontak us seperti itu. Nah, oke, itu dia untuk video kali ini. Kita sudah berhasil untuk mengaktifkan navigasinya ya menjadi lebih interaktif lagi lah seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial kali ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin kita akan menambahkan fitur lainnya lah untuk
membuat landing page kita menjadi seinteraktif mungkin. Oke, maka dari itu, see you on the next video. Thank you.